Studi depan. Hmm. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir pada sesi malam hari ini. Eh, Kelas ini gabungan ya, ekonometrika sama studi independen ya. Ekonometrika ada 5 yang terdaftar di Seminaro, kemudian studi independen ada 3 orang. Kenapa saya gabungkan? Karena nanti akan beririsan di statistik ya. Baik ekonometrika ataupun studi independen, dua-duanya membahas masalah statistiknya. Oke, saya akan review sebentar ya tentang statistik ya. Kita diskusi ringan aja ya. Oke, kita akan diskusi tentang statistiknya ya. Statistik ya. Statistik itu selalu bicara tentang data ya. Statistik itu dia selalu bicara tentang data. Statistik itu dia mempelajari mulai awal ya, mulai pengumpulan, pengolahan, kemudian analisis sampai kesimpulannya. Kesimpulan. Nah, itu ini ya. Statistika dia bicara tentang pengumpulan data ya. Kemudian dia bicara tentang pengolahan data, dia bicara tentang analisis data, dan dia bicara tentang pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Ini statistika bicara masalah ini ya. Pengumpulannya macam-macam ya. Bisa dokumentasi gitu ya. Kalau kemarin kita bicara tentang sumber data primer, sumber data sekunder ya. Kebetulan kemarin kan Mbak, ya ini belum gabung ya. Kita masalah pengumpulan dia bisa dokumentasi. Maksudnya dokumentasi kita mengambil data-data yang sudah terdokumentasikan baik oleh institusi ataupun peneliti lain ya. Bisa melalui survei juga bisa ya. Kuesioner juga sering digunakan sebagai alat untuk pengumpulan data. Oke, untuk pengolahan biasanya dia istilahnya di coding ya. Data itu kan ada pengkodingan ya. Di coding itu diberi kode ya. Diberi kode. Misalkan ada kuesioner yang membahas pernyataan atau persepsi responden dengan pilihan jawaban sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Ya. Biasanya dia codingnya kan mulai dari 1 sampai 5 skornya ya. Ini bisa sangat tidak setuju, ini bisa sangat setuju ya. Misalkan begitu ya, dalam coding. Kemudian analisis, ini biasanya kita sudah pakai software ya, biar tidak repot-repot apa repot-repot menghitung secara manual, kita pakai software. Nanti yang sering kita gunakan adalah SPSS ya. Nanti terakhir setelah dianalisis kemudian pengambilan kesimpulan. Bisa terkait dengan hipotesis ya. Dalam pengambilan kesimpulan biasanya dalam analisis statistik ada hasil uji. Dari hasil uji hipotesisnya inilah kemudian kita ambil kesimpulannya. Oke, ini ya.
Oh, ada Mas Sudari. Oh, apa? Malam Mas Sudari. Gak apa, gabung sambil refreshing sebentar. Oke, ini masalah data ya. Nah, oke, ini ya, Mas, statistik ya. Statistik dia selalu berbicara terkait dengan data. Mulai dari proses pengumpulannya, proses pengolahannya, analisisnya, sampai pada tahapan pengambilan kesimpulan ya, dari data. Oke, untuk data, kita coba refresh sebentar ya, terkait dengan data. Data, jenis data berdasarkan perolehannya. Ya. Data berdasarkan perolehannya, kita ada mengenal data primer, kita juga mengenal adanya data sekunder. Ya. Kemarin sudah kita bahas sebentar, sumber datanya sama ya, sumber datanya sama. Sumber datanya sama, kemudian primer ini kalau dia peneliti, di sini ada peneliti ya. Peneliti level 1 lah katakanlah ya. Ketika data ini dikumpulkan secara langsung, maka data yang dihasilkan disebut sebagai data primer, gitu ya. Dan katakanlah ada peneliti dua, ada peneliti dua, dia sama, data yang dikumpulkan sama, tapi dia mengambil dari peneliti satu. Jadi dia tidak mengumpulkan data secara langsung, tapi dia mengambil dari peneliti satu. Maka dia dikatakan sebagai data sekunder. Ya, data sekunder ya. Ada data primer, ada data sekunder. Contoh data primer. Ada yang bisa menyebutkan contoh data primer? Pak Khairul, mungkin bisa dibantu? Contoh data primer. Pak Khairul Anam, mungkin bisa dibantu sebutkan apa saja contoh data primer. Atau Mbak Hana kemarin sudah ikut mata kelas statistik di semester sebelumnya ya? Statistik atau apa? Ya, matematika ya. Mbak Hana, masih ingatkah? Data Sudah yang lupa. diambil oleh peneliti pertama, Pak, yang Nah, datang langsung ke ah, sumbernya. contohnya mungkin. Nah, contohnya apa, Pak? Bisa memberikan contoh? Maksud contohnya ini data dari misalnya mau ngambil data eh, studi kasus siswa, berarti siswanya itu adalah data primer gitu, Pak. Maksud Nah, primer. Contoh seperti apa, Pak, maksudnya, Pak? contoh data primer, misalkan. Bapak kerja di rumah sakit ya? Iya, Pak. Nah, data primer yang dihasilkan dari rumah sakit apa kira-kira? Jumlah pasien setiap hari, jumlah kunjungan, Hmm, Pak. jumlah kunjungan itu, nah, Bapak kerja di bagian apa, Pak Khairul Anam? Di manajemen, Pak. Oh, di manajemen ya? Ada di Manajemen pengadaan, Pak. pernah tidak melakukan observasi langsung ke lapangan, ke pasien atau apa? Pernah enggak? Data primer itu data yang didapatkan langsung oleh peneliti. Misalkan Pak Khairul bekerja pada bagian
manajemen. Pak Khairul pengen tahu kinerja dari perawat misalkan. Ketika Pak Khairul terjun langsung ke lapangan, kemudian mengobservasi, melihat perawat yang sedang bekerja, maka itu dinamakan sebagai data primernya. Ya. Tapi sama-sama data kinerja karyawan, ketika Pak Khairul tidak mendapatkan data secara langsung, tapi Pak Khairul mendapatkan laporan misalkan dari staf atau apa yang dia sudah membuat rekapan data, maka kemudian namanya data. Cuma karena cara mendapatkannya berbeda, satu dia secara langsung, yang kedua tidak secara langsung, tapi datanya didapatkan dari peneliti atau pengumpul data yang lain, maka namanya data sekunder, gitu ya. Itu perbedaan primer dan sekunder. Datanya sama, ya, datanya sama, tapi cara mendapatkannya yang berbeda. Primer, ketika peneliti langsung mengumpulkan sendiri data tersebut, maka data ini disebut sebagai data primer. Misalkan ini hasil observasi yang umum ya, observasi. Hasil observasi itu bisa dikategorikan sebagai data primer atau mungkin kuesioner ya, kuesioner ya. Pak Khairul sebagai pihak manajemen ingin mengetahui tingkat kepuasan ini ya, tingkat kepuasan pengguna layanan atau pasien ya. Maka Pak Khairul kemudian membuat kuesioner. Pak Khairul beserta dengan tim menyebar kuesioner kepada karyawan, kepada pasien, maka hasil kuesioner yang didapatkan itu disebut sebagai data primernya. Ya. Kemudian data sekunder, datanya bisa sama ya, datanya bisa sama, datanya sama tadi seperti tadi ya, kinerja perawat. Kalau Pak Khairul langsung berinteraksi dengan perawatnya, mengobservasi atau bertanya pada perawatnya, maka datanya sebagai data primer. Tapi kalau tidak, makanya kemudian disebut sebagai data sekunder ya. Datanya bisa sama ya. Oke, ini data terkait dengan cara mendapatkannya. Ini cara mendapatkannya. Cara mendapatkan. Data dikaitkan dengan cara mendapatkan datanya. Oke. Di sini ada pertanyaan sampai di sini yang data terkait dengan cara mendapatkannya? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Tapi Pak, berarti ya, mohon ya? izin gini, Pak. Oke. Berarti tadi contohnya itu maksudnya contoh dari tindakan pada saat pengambilan data primer ya, Pak. Jadi dalam bentuk observasi, kuesioner betul, gitu ya, Pak. betul. Oh, siap. Saya Kalau kira tadi itu Bapak, contohnya itu contoh dari hasilnya, Pak. Ternyata proses pengambilan data primer maksudnya ya, Pak ya. ya proses. Ini terkait dengan Siap, cara mendapatkannya ya. siap, Pak. Siap. Nanti kadang-kadang ditanya kalau ujian ya data primer, datanya apa, data primer, data sekunder. Kadang kalau sederhana tapi kalau lupa atau tidak paham nanti jadi tidak bisa menjawab. Ya, Pak. Oke. Kemudian data terkait dengan waktu pengumpulan ya. Data terkait dengan data tapi dikaitkan dengan waktu pengumpulan. Kemarin sudah sempat kita bahas ya. Data terkait dengan waktu pengumpulan kita mengenal ada data cross section, ada data time series gitu ya. Data cross section, data time series. Kemarin kita juga sudah singgung sebentar ya, data cross section, apa itu data cross section, apa itu data time series. Ini dikaitkan dengan
waktu ya, waktu pengumpulan. Misalkan ini adalah garis waktu, misalkan. Misalkan ini adalah garis waktu, misalkan di sini tahun ya, 2000, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Kita punya 5 garis waktu ya. Mulai 5 tahun ini berarti ya. Sudah 5 tahun ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 tahun. Oke. Data cross-sectional adalah data yang kita ambil pada satu waktu tertentu. Ya. Misalkan pada pertengahan tahun 2023, misalkan begitu ya. Misalkan kita ambil data di sini. Cross. Ya. Cross section dia mengfoto atau menggambarkan kondisi sesuatu pada satu waktu tertentu. Namanya data cross sectional ya. Berikutnya adalah data time series. Data time series adalah data runtut waktu. Jadi dia datanya beberapa tahun ya. Misalkan ini tingkat kepuasan ya, tingkat kepuasan. Misalkan di sini. Tingkat kepuasan tahun 2022 misalkan. Ya, ada bulannya, misalkan Juli. Ya. Jadi penelitian ini hanya mengambil data terkait tingkat kepuasan pada Juli 2022 saja. Ini namanya cross section. Berbeda dengan cross section, ada data time series. Data time series adalah data runtut waktu. Bisa sama-sama terkait dengan tingkat kepuasan, tapi ngambil datanya banyak ya. Misalkan nanti dibandingkan ya. Misalkan ini tingkat kepuasan pertama, tingkat kepuasan kedua, tingkat kepuasan ketiga, tingkat kepuasan keempat, tingkat kepuasan kelima, tingkat kepuasan keenam ya, misalkan begitu. Oke, jadi dia data yang didapatkan berdasarkan runtut waktu itu ya, mungkin tujuannya untuk dibandingkan atau melihat tren kepuasan pasien selama rentang waktu 2019 sampai 2024 misalkan begitu. Kalau cross section dia hanya memfoto satu keadaan, kalau time series dia data runtut waktu. Kemudian ada data panel. Kalau panel itu dia gabungan ya. Antara cross section dan time series ya, data panel. Bagian ini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya Pak Ahmad Anam ya, Mbak Hana? Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya data, masih terkait data ya, data. Data kita mengenal skala data, skala data. Bisa sambil searching juga boleh ya. Searching terkait dengan skala data.
Oke, untuk skala data kita mengenal 4 skala data ya. Ada skala data nominal, skala data ordinal, ada skala data interval, dan ada skala data rasio. Ini ada 4 skala data ya. Sampai searching juga boleh ya skala data ini ya. Mbak Hana, tes Mbak Hana. Suara saya bisa didengar ya? Jangan-jangan saya bicara sendiri nanti ini. Bisa, bisa, Pak. Oke, oke. Saya nanti bicara sendiri. Oke, skala data nominal itu adalah skala data yang paling rendah. Ya. Skala data nominal adalah skala data yang paling rendah. Skala data nominal dia hanya menunjukkan kategori. Dia hanya menunjukkan kategori ya. Contoh yang paling umum adalah misalkan pria, ada pria, wanita, jenis kelamin ya. Skala data nominal itu dia hanya menunjukkan kategori saja, tidak menunjukkan peringkat ya. Tidak menunjukkan peringkat ya. Pria dan wanita bagus mana? Kita tidak bisa mengatakan, oh pria lebih baik dari wanita atau wanita lebih baik dari pria. Kita tidak bisa mengatakan begitu ya. Karena dia skalanya hanya skala nominal. Ya. Tapi nanti kalau sudah ada atribut yang lain mungkin bisa di ini ya, kekuatan fisik misalkan gitu, nanti sudah lain lagi ya. Tapi kalau secara umum pria dan wanita dia tidak menunjukkan peringkat. Baik mana pria dan wanita, atau misalkan wilayah ya, kabupaten, kota, Jawa Timur misalkan gitu ya. Ya hanya menunjukkan kategori saja. Ada Surabaya, misalkan Sidoarjo, Sidoarjo. Ini Surabaya, ada Sidoarjo, misalkan begitu ya. Secara umum kalau belum melibatkan atribut, kita belum bisa mengatakan, oh Surabaya dengan Sidoarjo bagus mana. Kita tidak bisa mengatakan itu ya. Tapi kalau nanti sudah ada atribut lain, misalkan PAD Surabaya dan Sidoarjo, nanti baru bisa kita mengatakan, oh PAD Surabaya lebih besar dari Sidoarjo. Misalkan. Oke, ini skala data nominal ya. Skala data nominal adalah skala data yang dia hanya menunjukkan kategori saja. Berikutnya adalah skala data ordinal ya. Skala data ordinal adalah dia skala data yang sudah menunjukkan peringkat. Ya, skala data ini sudah menunjukkan peringkat, tapi jarak antar peringkatnya tidak sama. Peringkat, tapi jarak antar peringkat tidak sama. Ya. Contohnya apa? Contoh yang biasa digunakan adalah terkait dengan usia periode pertumbuhan atau perkembangan manusia ya. Kita mengenal ada anak, ada bayi dulu ya, bayi, dan ada anak, ada remaja, dewasa misalkan ya. Bayi itu mungkin dia
mengkategorikan bayi ketika umurnya kurang dari 1 tahun ya. Anak ini seumuran SD lah ya. Anak itu 1 sampai 12 tahun. Remaja ini lebih dari 12 tahun sampai misalkan 21 misalkan begitu ya. Dan yang dewasa ini dia lebih dari 21 tahun sampai katakanlah dewasa sampai 55 ya mungkin ya. Setelah itu nanti baru masuk lansia ya. Oke, ini sudah menunjukkan peringkat kalau anak itu secara usia lebih banyak dari bayi. Remaja secara usia lebih banyak dari anak. Dewasa secara usia dia lebih banyak dari remaja. Ya. Tapi interval atau jaraknya tidak sama. Ini hanya 1 tahun. Ini jaraknya 1. Ini jaraknya 11. Ini jaraknya 9. Kalau ini jaraknya 55 dikurangi 34. Misalkan begitu ya. 34. Skala data dengan model seperti ini disebut sebagai skala data rasio ya. Dia mempunyai peringkat tapi jarak antar peringkatnya tidak sama. Oke, berikutnya kita mengenal ada interval ya. Ini review ya, review tentang statistik ya. Review basic sekali tentang statistik ya. Oke, interval. Interval dia sudah menunjukkan peringkat. Peringkat tetap ya. Sampai yang rasio pun nanti sudah menunjukkan peringkat ya. Peringkat namanya interval berarti dia mempunyai jarak. Jarak atau interval sama. Ya. Jarak atau interval sama. Misalkan masih terkait dengan usia ya. Tapi kita membuat skala. Misalkan 1 kategori A atau kategori 1 gitu ya. Dia umurnya antara 0 sampai 10 tahun. Misalkan. Kategori 2 dia 11 sampai 20 tahun. Kategori ketiga dia 21 sampai 30 tahun. Kategori keempat dia misalkan 31 sampai 40 tahun gitu ya. Dia jaraknya sama ya, ini 10 tahun. Ini juga 10. Ini juga 10, ini juga 10. Ya. Ya. Ini level 1, misalkan level 2, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Ya. Kategori 1, 0 sampai 10 tahun, kategori 2, 11 sampai 20 tahun, kategori 3, 21 sampai 30 tahun, kategori 4, 31 sampai 40 tahun, misalkan itu ya. Ini dikatakan sebagai data interval. Data yang menunjukkan peringkat, betul peringkatnya 2 lebih dari 1, 3 lebih dari 2, 4 lebih dari 3. Ini tadi juga peringkat ya, yang original tadi juga peringkat, tapi jarak antar peringkatnya tidak sama ya. Anak secara usia lebih dari bayi, remaja secara usia lebih banyak dari anak, kemudian dewasa secara usia lebih dari remaja. Interval juga, dia sudah menunjukkan peringkat 2 lebih dari 1, 3 lebih dari 2, 4 lebih dari 3, dan jarak intervalnya dia sama. Kemudian yang ketiga adalah rasio. Skala rasio. Skala rasio ini skala yang paling tinggi. Peringkat pasti. Peringkat pasti ya. Peringkat pasti. Peringkat pasti. Kemudian dia punya 0. Punya nilai 0 ya. Rasio
nol. Skala rasio dia skala yang dia punya nilai nol. Nol itu berarti kosong, tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apanya. Misalkan berapa pendapatan Anda setiap bulan, ada yang mengatakan 3 juta, ada yang mengatakan 4 juta, ada yang mengatakan nol. Pengangguran tidak punya pendapatan, misalkan begitu ya. Berapa hutang Anda? Oh, ada yang 10 juta, 50 juta, 100 juta, ada yang mengatakan nol. Oh, tidak punya hutang sama sekali. Ya. Dan nilai-nilai yang ada desimal-desimal dia juga masuk kategori nilai skala rasio ya. Misalkan tinggi badannya 165,7 misalkan gitu. Sentimeter misalkan ya. Dia masuk skala rasio, skala paling tinggi. Kemudian berat badannya berapa? 68 kilogram. Ini juga masuk dalam kategori skala rasio. Skala ini masuk kategori skala rasio. Bagian ini bisa dipahami untuk bagian ini? Skala data? Pak, untuk yang rasio, Pak, Ya. itu masih tadi bisa diulangi lagi nggak, Pak? Nah, Kurang. skala rasio itu skala data paling tinggi. Pokoknya angka-angka yang bisa punya nilai desimal itu masuk kategori rasio, Bapak. Mudahnya begitu ya. Misalkan, pokoknya yang ada koma-komanya itu, yang kemungkinan bisa ada komanya, dia bisa masuk kategori skala rasio ya. Jumlah uang, gitu kan ya. Kemudian jumlah hutang, tinggi badan, berat badan. Nah, itu semua masuk kategori skala rasio. Skala data atau ukuran yang paling tinggi dari data dia masuk kategori skala rasio. Umur Pak Khairul lah itu skala rasio ya. Pokoknya skala data Kalau ya. kalau misalnya diambil contoh dari yang data, tadi kan antara ordinal dan interval itu ada perbandingan Nah, jaraknya sama dan tidak sama ya Pak. Kalau dari usia ya, 0 sampai 10, 11 nah, sampai 2 karena ada intervalnya. ya, ya, Kalau ya. itu contoh dari usia dimasukkan ke dalam skala rasio, Nah, langsung berarti pengambilan datanya langsung berapa hasilnya gitu ya Pak. merujuk merujuk ininya langsung. Usia Bapak Angka yang berapa? diperoleh ya Pak ya. Ya, usia Berarti Bapak angka berapa? Usia anak Bapak berapa? 2,5 tahun, misalkan gitu ya. Y. Ya, itu masuk kategori skala rasio, bisa. Oke. Berarti Oke. langsung tidak ada intervalnya ya Pak. Jadi memang Ah, dia tidak mutlak ada. satu sesuai Ah, jawabannya ya Pak. betul, betul, Siapa? betul. Kurang lebih semacam itu ya. Pokoknya dia skala data paling tinggi ya. Rasio keuangan itu jangan masuk kategori rasio ya. Nilai uang, laporan keuangan perusahaan nanti dia masuk kategori skala datanya skala rasio. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Bisa Pak. Oke. Bisa, Pak. Sekarang masih terkait dengan data ya. Hari ini kita belajar data dulu saja. Data. 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 Untuk data kita mengenal dua jenis data ya. Sebentar. Oke, data. Terkait dengan besaran data, kita mengenal ada dua jenis ya. Ada data diskrit, ada data kontinu ya. Ada data diskrit, ada data kontinu. Perbedaannya apa? Ini terkait dengan ini ya. Eh, apa namanya ini?
pecahan data, bukan pecahan data sih. Data diskrit adalah data yang dia harus wungkul, namanya wungkul itu bulat ya, bulat. Data diskrit adalah data yang dia harus bulat. Sedangkan data kontinu data yang dia bisa bisa berupa pecahan. Bulat atau pecahan ya. Contoh data diskrit, misalkan jumlah anakmu berapa, gitu kan ya. Ada pertanyaan begitu ya. Jumlah anakmu berapa? Oh katakanlah, oh jumlah anak saya 2, misalkan begitu ya. Mungkin tidak jumlah anak itu 2,5. Nggak mungkin, Pak. Tidak mungkin ya. Untuk data kategori ini dia dikatakan sebagai data diskrit. Data yang dia harus bulat, tidak bisa dipecah-pecah. Jumlah anak misalkan ya. Sedangkan data kontinu ada data yang dia bisa berupa pecahan ya, masih terkait dengan anak. Usia anakmu berapa? Gitu kan. Usia anak. Dia bisa, oh 2,5 tahun ya. Itu ya. Ada data diskrit, ada data kontinu. Ini relatif mudah, cuma kadang-kadang kalau ada pertanyaan pas kita lupa nanti jadi susah ya. Kalau tidak ingat. Ada data diskrit, ada data kontinu. Data kuesioner dia adalah data codingnya nanti dalam bentuk data diskrit karena bulat ya. Sangat tidak setuju. Biasanya biasanya kan ada ini ya, sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju ya. Codingnya dia masuk kategori data diskrit ya. Biasanya ini di coding dengan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. STS dia di coding dengan angka 1, skornya 1, TS skornya 2, netral skornya 3, setuju skornya 4, sangat setuju skornya 5. Dia masuk kategori data diskrit karena tidak bisa dalam bentuk pecahan ya. Data diskrit itu bisa digambarkan misalkan dalam ini rentang rentang data ya, rentang data. Misalkan ini ada simbol-simbol data ya, simbol data. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, data diskrit itu data yang hanya bisa ada pada simbol-simbolnya ini ya. Namanya data diskrit. Diskrit ya. Sementara data kontinu data yang dia bisa ada di antara simbol-simbol data ini ya. Entah di pinggir atau di apa, di sebelah mana ya. Ini namanya data kontinu. Data di sini ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami data ini? Bisa, Pak. Oke, Bisa, sudah. Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Masih terkait data kita masuk ke populasi dan sampel ya, populasi dan sampel. Sebelum nanti masuk lebih jauh terkait dengan statistik yang lainnya. Ini yang kelas C yang masih ini sendiri ya, Pak harus sendiri ya. Dari list data kita belum ada tambahan ya. Fula enggak ada, Fula, Yogi, Laksamana Sirojudin sama Aldo belum ada ya ini ya. Repot ini. Absensinya juga repot. Saya kurang tahu kalau terkait itu, Pak. Nih, ya.
Oke, sekarang masalah populasi sampel ya. Populasi data ini masih terkait dengan data ya, yaitu perolehan datanya. Statistik selalu bicara tentang data. Baik dia itu data populasi atau data sampel gitu ya. Atau data sampel yang kemudian digunakan untuk mengeneralisir data populasinya. Biasanya digambarkan seperti ini ya, ada bundaran. Nah, ini namanya populasi. Kemudian ada bagian kecil dari populasi, misalkan ini ya, yang kita ambil dan kita teliti namanya sampel. Ada data populasi, ada data sampel. Data populasi adalah keseluruhan data yang menjadi objek penelitian. Kalau sampel berarti dia sebagian dari populasi yang diteliti. Kenapa perlu ada sampel? Kenapa perlu ada sampel? Pada kasus-kasus dengan jumlah populasi relatif sedikit, maka tidak masalah untuk menelitinya. Misalkan ada perusahaan A ya, dia punya karyawan masih di level 200 ya. Maka ketika kita ingin meneliti, semua karyawan ini diteliti masih memungkinkan ya. Masih muda lah, jumlahnya 200. Secara waktu mungkin paling lama 1 minggu sudah selesai ya pengumpulan data dari 200 orang ini. Tapi kalau misalkan ada perusahaan B, dia punya karyawan sudah sampai 10.000, maka tentu akan lebih susah. Memakan waktu lebih lama, biaya juga lebih banyak, tenaga yang dibutuhkan untuk mengumpulkan juga lebih banyak ya. Sehingga akhirnya bisa hanya diambil beberapa saja yang disebut sebagai sampel. Ya. Misalkan akhirnya dihitung-hitung misalkan ketemu 200. Nanti ada caranya ya. Cara menentukan sampel ada rumusnya. Dari 10.000 nanti berapa sampel yang harus diambil. Gitu ya. Atau yang ekstrim lagi, misalkan kita pengen mengetahui gaya hidup warga atau masyarakat kota Surabaya. Dengan jumlah penduduk 3 jutaan, maka tentu akan memerlukan waktu yang sangat lama, biaya sangat banyak, tenaga kerja yang sangat banyak untuk meneliti warga Surabaya. Akan sangat memerlukan waktu untuk meneliti warga Surabaya karena jumlahnya sudah pada kisaran 3 juta lebih ya. Maka akhirnya kita bisa hanya mengambil sampel saja. Misalkan di angka 300, tentu nanti ada caranya bagaimana untuk menentukan 300 ini. Di mana hasil dari 300 ini bisa dianggap mewakili nilai warga Surabaya yang 3 juta lebih ini. Nanti dikatakan bahwa hasil dari penelitian gaya hidup 300 orang sampel ini, dia mewakili gaya hidup 3 juta lebih warga kota Surabaya. Nah, itu populasi dan sampel ya. Kemudian ini bisa dipahami ya di sini ya. Mudah ini. Bisa, Pak. Oke. Oke, kemudian teknik samplingnya ya. Teknik pengambilan sampel. Ada caranya ya. Teknik
pengambilan sampel. Kita mengenal ada dua garis besar ya, ada probability sampling, ada non probability sampling ya, non ya. Ada probability sampling, ada non probability sampling. Probability sampling namanya probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana semua anggota populasi punya kesempatan sama dijadikan sampel. Punya kesempatan sama jadi sampel. Kalau ini otomatis tidak punya ya, tidak punya. Punya kesempatan sama untuk menjadi sampel. Anggota populasi ya. Anggota populasi dia punya kesempatan yang sama untuk jadi sampel penelitian. Misalkan kita ada 1.000 anggota populasi, kemudian kita hanya ambil 100 saja, maka dari 1.000 itu semuanya bisa atau mungkin terpilih menjadi sampel. Tapi lain dengan non-probability sampling ya. Misalkan kita punya 1.000 populasi dengan non-probability sampling, maka tidak semua dari 1.000 itu dia punya kesempatan sama menjadi sampling. Kemudian probability sampling ini nanti banyak contohnya ya. Yang paling umum, nah ada namanya simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana. Ini yang paling mudah itu seperti model arisan ya, arisan, seperti arisan. Kalau mau ngelot arisan ibu-ibu atau mbak-mbak, bapak-bapak jarang sih ya. Ketika mau ngelot arisan maka setiap orang nanti diwakili misalkan dengan satu gulungan kertas atau satu nomor gitu ya. Kemudian dikocok-kocok nanti yang keluar mana. Nah, maka namanya seperti itu acak ya, pengambilan acak. Kalau misalkan 1.000 maka berarti membuat 1.000 gulungan nama atau 1.000 gulungan nomor, kemudian diacak diambil sampai terpenuhi jumlah 100 kalau misalkan sampelnya 100. Nah, ini model simple random sampling. Lain dengan non-probability, contoh yang paling umum dari non-probability adalah purposive sampling. Yang paling ini ya, yang paling umum digunakan dari non-probability adalah purposive sampling. Apa itu purposive sampling? Dia ada kriteria tertentu. Misalkan gitu ya, ada kriterianya. Misalkan kita meneliti 1.000 orang karyawan pada perusahaan A, tapi kemudian kita bikin purposive atau kriterianya minimal sudah bekerja 10 tahun. Maka nanti akan terseleksi ya. 1.000 orang karyawan. Kemudian dikasih kriteria, oh minimal sudah kerja 10 tahun. Mungkin nanti jumlahnya akan menyusut, tidak 1.000, tapi mungkin hanya di angka 400. Oh, ternyata hanya 400 orang yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Nah, ini contoh pengambilan purposive ya. Salah satu contohnya seperti itu.
Misalnya nanti banyak contoh yang lain, nanti silakan bisa di googling, dicari-cari contoh dari probability sampling maupun purposive sampling. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Sementara materi kita malam ini sampai sini, sekalian kita nunggu, mungkin minggu depan mudah-mudahan akan semakin banyak teman-teman yang bisa gabung ya, supaya nanti tidak ketinggalan ya. Kasihan nanti yang ketinggalan. Ini walaupun masih basic, tapi kalau tidak paham nanti tidak bisa ini ya, apa runtut pemahamannya. Pak Amrun mohon bertanya, Pak. Ya, Tadi silakan. terkait dengan data non-probability sampling, Pak. Ya, Kan tadi disampaikan ketika data sampling yang lebih ada karakteristik atau spesifik khusus kan, Pak. ya Berarti betul. ketika nanti kita sudah dapat sampel 1.000 katakanlah sesuai Nah, target yang ditentukan, kemudian yang masuk ke dalam probability samplingnya itu hanya 500, itu berarti kita harus mencari sampel baru atau kita menggunakan data yang 500 sampel itu aja, Pak, yang ya masuk ke dalam data kriterianya. yang masuk kriteria saja yang digunakan. Berarti tidak perlu mencari sampling yang lain ya, Oh, Pak. enggak, perlu. Yang masuk kriteria saja. Untuk purpose Ya, sampling. terima kasih, Pak. Oke, sementara itu dulu ya. Nanti absensinya bisa screenshot ya. Tampilannya di screenshot saja untuk upload di Elina. Yang minggu kemarin lupa belum tak bikinkan ini ya. Tempat di Elina. Nanti bisa saya bikinkan sekalian untuk yang minggu kemarin ya, yang ekonometrika. Oke, untuk pertemuan malam ini saya kira cukup dulu. Mudah-mudahan minggu depan bisa ketemu lagi dan teman-teman yang belum gabung ini dari kelas C harusnya ekonometrika ada 5. Ada 5 betul ini baru Pak Khairul Anam. Yang dari studi independen memang hanya 3 ya. Ini ada Mbak Yeni sama Mbak Hana. Ada satu lagi Mbak Putri Eva. Saya kontak ternyata belum nyambung. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya ajukan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus.